Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, perkenalkan, nama saya Rafael Jason Pelo, biasa dipanggil Rafael. Saya dari kelas R3B dengan NIM 2023-21175. Ya, jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang sudah saya dapatkan, yaitu dari hukum dagang tentang penanaman modal. Ya, selamat menyaksikan. Ya, yang pertama ada pengertian penanaman modal. Jadi pengertian dari penanaman modal merupakan proses alokasi sumber daya, terutama uang, untuk memperoleh aset atau investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Penanaman modal dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dan dapat berupa investasi dalam bentuk saham, obligasi, properti, atau proyek usaha lainnya. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis penanaman modal. Yang pertama, berdasarkan sumber modal. Sumber modal ada dua jenis, yaitu modal sendiri dan modal utang. Kalau modal sendiri merupakan investasi yang berasal dari pemilik atau pemegang saham tanpa kewajiban pengembalian. Yang selanjutnya ada modal utang. Modal utang merupakan investasi yang diperoleh dari pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunga. Selanjutnya, berdasarkan aspek geografis, ada dua aspek, yaitu penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing atau PMA. Kalau PMDN atau penanaman modal dalam negeri merupakan investasi yang dilakukan oleh entitas domestik. Kalau penanaman modal asing atau PMA itu merupakan investasi yang dilakukan oleh entitas luar negeri. Yang ketiga, berdasarkan bentuk investasi. Jadi bentuk investasi ini ada dua, yaitu investasi finansial dan investasi real. Jadi investasi finansial itu meliputi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Kalau investasi real itu melibatkan aset fisik seperti properti, pabrik, atau peralatan. Yang keempat, berdasarkan tujuan investasi. Ada dua juga tujuan investasi, yaitu ada investasi jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek fokus pada keuntungan cepat, biasanya kurang dari 1 tahun. Kalau investasi jangka panjang memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh keuntungan, biasanya lebih dari 1 tahun. Ya, yang terakhir, nomor 5, berdasarkan sektor ekonomi. Sektor ekonomi ada 3, yaitu ada sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Kalau sektor primer itu merupakan pertanian, pertambangan, dan sumber daya alam. Kalau sektor sekunder itu ada industri dan manufaktur. Dan sedangkan sektor tersier itu ada jasa, perdagangan, dan layanan. Ya, selanjutnya ada tujuan penanaman modal. Di tujuan penanaman modal meliputi beberapa aspek penting. Itu antara lain, yang pertama, mendapatkan keuntungan. Jadi tujuan utamanya adalah menghasilkan laba dari investasi yang dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, itu meningkatkan nilai aset melalui penanaman modal. Diharapkan nilai aset yang diinvestasikan dapat meningkat seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, itu diversifikasi portofolio. Itu penanaman modal memungkinkan investor untuk menyebar risiko
dengan berinvestasi dalam berbagai jenis aset atau sektor. Yang keempat itu mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu investasi dapat berkontribusi pada pengembangan infrastruktur, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kelima itu mendapatkan penghasilan pasif. Itu beberapa investasi seperti properti atau saham dividen dapat memberikan pendapatan reguler tanpa harus terlihat aktif. Yang keenam itu meningkatkan akses terhadap sumber daya. Dengan berinvestasi, perusahaan dapat memperoleh akses ke teknologi, keahlian, dan sumber daya yang dapat diperlukan untuk operasional dan inovasi. Yang ketujuh itu mewujudkan tujuan dalam jangka panjang. Jadi investasi dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun dan pendidikan anak. Modal, yaitu yang pertama ada prinsip kelayakan ekonomi. Jadi itu merupakan investasi yang harus dilakukan pada proyek atau aset yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan ekonomis. Yang kedua ada prinsip diversifikasi. Itu menyebar risiko dan berinvestasi dalam berbagai sektor dan instrumen untuk mengurangi dampak kerugian dari investasi yang tidak menguntungkan. Yang ketiga itu ada prinsip likuiditas. Itu mempertimbangkan sejauh mana investasi dapat dijadikan uang tunai dalam waktu yang relatif tanpa kehilangan nilai. Yang keempat itu ada prinsip risiko dan imbal hasil. Jadi untuk mengedepankan bahwa semakin tinggi risiko suatu investasi, semakin tinggi potensi imbal hasil yang diharapkan. Yang kelima itu ada prinsip transparansi. Itu informasi yang jelas dan terbuka tentang kondisi investasi sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam ada prinsip keberlanjutan, yaitu investasi harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan di masa depan. Prinsip terakhir yaitu prinsip waktu, yaitu tentang memperhatikan faktor waktu dalam investasi karena nilai uang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Ya, selanjutnya tentang kewenangan pemerintahan dalam penanaman modal. Jadi kewenangan pemerintahan dalam penanaman modal itu mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengatur kegiatan investasi. Ada beberapa kewenangan tersebut, yaitu meliputi yang pertama regulasi dan perundang-undangan. Jadi pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek investasi, termasuk syarat dan prosedur penanaman modal. Yang kedua ada pengawasan dan pengadilan. Jadi pemerintah berperan dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas investasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah praktik yang merugikan. Yang ketiga pemberian izin. Jadi pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada investor, baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun asing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun yang keempat yaitu insentif dan fasilitas. Jadi pemerintah dapat memberikan insentif seperti pengurangan pajak, subsidi,
maupun fasilitas lainnya untuk menarik investasi. Yang kelima itu ada pengembangan infrastruktur, yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung kegiatan investasi seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Yang keenam yaitu penyelesaian sengketa. Jadi pemerintah dapat menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa antara investor dan pihak yang terkait, baik melalui lembaga peradilan maupun arbitrase. Yang terakhir, yang ketujuh, itu ada promosi investasi, yaitu bagaimana melalui berbagai lembaga pemerintah aktif mempromosikan negara sebagai lokasi investasi yang menarik, termasuk melalui roadshow dan pameran investasi.